Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini kami akan menunjukkan video simulasi, yakni praktek cara ujian PPG yang nanti bakal Bapak Ibu lalui. Nah, kita akan simak bagaimana cara-cara saat akan login, kemudian bagaimana ketika menjawab soal, dan bagaimana jika Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan ujian. Semoga Bapak Ibu dapat memahaminya ya. Nah, selain itu nanti Bapak Ibu juga silakan tonton video kami yang lain, yakni tentang cara instalasi. Nah, cara instalasi aplikasinya. Karena ujian Bapak ini adalah berbasis domisili, yakni karena ujiannya di rumah sendiri, artinya tidak berkumpul di sekolah atau apapun, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk menginstal aplikasinya. Nah, tonton juga video ini agar Bapak Ibu nanti tahu cara mendownload aplikasi yang disediakan oleh panitia. Lalu bagaimana juga cara menginstalnya sehingga terpasang di komputer Bapak Ibu. Namun video ini nanti kami akan buat secara terpisah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut pada video yang pertama dulu, yakni mendengarkan penjelasan tentang cara pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu miliki nantinya. Selamat mendengarkan. Tapi kalau untuk daring domisili, itu pengawas kami itu punya 3 fungsi. Satu, mengkoordinasi dan memastikan peserta siap ujian. Jadi dari H-2 nanti ada sesi uji coba, itu sudah memastikan peserta itu sudah siap instalasi apa belum. Kemudian waktu hari H melakukan pengawasan, pengawas akan menyambut peserta memasuki ruang Zoom ujian, memverifikasi identitas peserta, memverifikasi perangkat peserta tadi, apa yang dilihat tadi perangkatnya nggak boleh terhubung dengan kabel-kabel lain. Kemudian memverifikasi lingkungan peserta, tidak boleh ada orang lain. Nah, kalau sudah di fase itu kan sebenarnya peserta sudah siap ujian, jadi tinggal login aja, tinggal klik login. Nah, pendampingan sudah selesai di situ sehingga peserta sudah tinggal siap login masuk. Nah, kalaupun nanti dalam ujian ada kesulitan teknis atau ada misalnya internetnya putus harus login lagi, memandu peserta untuk tetap bisa mengikuti ujian. Kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana melakukan instalasi aplikasi ujiannya ya? Nah, ini seperti ini. Jadi yang diinstal itu nanti ada 2 file ya. Satu yang di-download itu ada 2 file. Satu file, satu STB seleksi install, ini misalnya berbasis Windows. Kalau Mac, untuk Mac sudah disediakan sendiri Mac ya. Untuk yang perangkat lain tidak bisa. Jadi hanya yang berbasis Windows sama berbasis Mac atau Apple. Ya, install itu namanya install ini cukup double klik, klik nanti yes, gampangnya gitu. Next gitu. Oke, finish, selesai. Ini 5 menit ya. Downloadnya cepat karena kecil. Setelah itu diklik-klik, kalau nggak ada masalah 5 menit. Ya, maka kemudian yang file kedua ini mulai seleksi ini tidak perlu diinstal, cukup di double klik saja, dijalankan, itu nanti jalan. Kemudian kita masukkan passwordnya, seleksi, ya ini password aplikasi, seleksi, klik OK, maka akan tampillah layar biru ini, seleksi PPG dalam jabatan. Kalau sudah muncul layar biru ini, itu artinya peserta sudah siap ujian. Nah, tadi didampingi, tadi waktu instalasi didampingi boleh, waktu sampai masukkan password seleksi ini boleh, tapi waktu layar biru ini tampil, itu peserta sudah tidak boleh didampingi, karena tinggal memasukkan nomor ujian sama kode validasi, ya klik proses. Nomor peserta seleksi sama kode validasi nanti tercetak di kartu peserta ujian yang akan dapat di download di SIM PKB gitu, kalau sudah disiapkan. Begitu masuk di sini, klik proses, maka aplikasi ujian akan dijalankan. Aplikasi ujiannya itu nanti waktu ujian 120 menit, soalnya 120 soal ya. Nah, kemudian sistem ujiannya akan saya tunjukkan sebagai berikut. Jadi sekarang kita masuk ke aplikasi ujiannya ya. Aplikasi ujian kita masuk, tadi layar biru ini tadi kan diisikan nomor peserta seleksi sama kode validasi, itu terdapat pada kartu peserta seleksi. Diklik proses, nanti akan muncul halaman seperti ini, putih, tinggal klik login ya. Nah, kalau klik login nanti muncul lagi kode lagi, ini pengamanan, jadi 2 kali login ya. Nah, ini dimasukkan lagi, diulangi lagi nomor peserta seleksinya, kode validasinya dimasukkan. Nah, ketambahan kode masuk.
Kode masuk ini yang akan diberikan oleh pengawas, ya. Jadi walaupun Bapak Ibu itu nanti punya kodenya orang lain, jadi misalnya pendampingnya tahu nomor pesertanya, tahu kode validasinya, ya tetap belum tentu bisa login kalau diverifikasi pengawas itu ternyata nggak lolos. Jadi kalau verifikasi pengawas itu dia lolos, baru akan diberikan kode masuk, kemudian nanti klik dimasukkan kode pengawasnya, kode masuknya, diklik login, kemudian akan muncul fakta integritas. Ya. Fakta integritas akan muncul otomatis nama dan nomor peserta seleksinya, kemudian Bapak Ibu pesertanya itu harus mengklik saya menyetujui, sebelah kiri diklik setuju, klik proses. Setelah itu akan muncul petunjuk umum, ya. Di petunjuk umum itu di sebelah kanan bawah ada klik mulai. Begitu klik mulai, maka akan muncullah tampilan soal kira-kira seperti ini. Begitu muncul tampilan soal ini, itu ujian, di waktu ujian sudah dimulai, timer ujian sudah mulai mengcounting atau menghitung, gitu ya. Makanya peserta harus memastikan satu, bidang studinya cocok, sesuai. Kemudian ada soal opsi jawaban. Nanti kalau di sebelah sini ada tampilan tambahan, kalau misalnya soalnya kok nggak muncul, bisa klik reload ulang halaman, muat ulang halaman soal. Ini ada soal opsi dan jawaban, di sebelah kanan ada butir soal, di sebelah kanan juga ada identitas peserta. Simple saja, saya kira cukup jelas ini. Caranya menjawab, nanti tinggal diklik jawabannya, diklik salah satu jawaban itu diklik gitu, kemudian klik simpan atau klik ragu-ragu, ya. Kalau klik simpan, itu nanti jawaban yang sudah disimpan, nomor soalnya akan menjadi biru seperti di sebelah kanan. Nah, yang ragu-ragu akan kuning. Nah, ini yang kadang-kadang membingungkan. Biru sama kuning ini bedanya apa? Sebenarnya secara sistem sama-sama jawabannya disimpan. Cuma kalau biru itu artinya peserta mantap jawabannya, oh jawabannya itu. Nah, kalau ragu-ragu ini jawabannya tetap tersimpan. Jawaban yang ragu-ragu tadi tetap tersimpan, tetapi ini hanya penanda ke peserta bahwa tadi saya masih ragu-ragu di nomor 3 ini, ya. Di nomor 5 ini saya masih ragu-ragu, sehingga kalau bisa saya pengen ngecek lagi, nah supaya nggak bingung. Bagaimana kalau kemudian ada macet jaringan, timernya berhenti apa enggak? Ya, kalau ada putus jaringan, otomatis timernya akan di stop. Jadi peserta tidak akan dirugikan oleh waktu jika memang koneksinya putus. Begitu dia bisa muat ulang halaman lagi atau bisa masuk login lagi, itu nanti dia akan timernya dilanjutkan. Kalau ujian selesai, maka ujian telah berakhir. Muncul seperti ini, itu artinya jawaban sudah tersimpan semua. Kemudian sesi ujian sudah berakhir, maka peserta keluar dari aplikasi ujian dan Zoom bergantian sesuai dengan arahan dari pengawas ujian. Saya kira begitu. Kemudian nanti tadi sudah diingatkan Pak Banji bahwa sebelum ujian kita akan melakukan uji coba seleksi. Uji coba ini gunanya untuk memverifikasi peserta sudah siap atau belum, mencoba internet sudah siap atau belum, begitu. Yang kemudian peserta mencoba interface ujian yang seperti ini tadi, ya, mencoba mencoba aplikasi ujiannya. Oh, kira-kira besok jawabnya akan seperti ini, ya. Nah, itu pelaksanaan uji cobanya. Acara untuk kegiatan saya kira dari Pak Banji, tapi kira-kira seperti ini. Kira-kira kalau sesi 1 itu mulai 7.38 jam 8 itu pengawasnya. Peserta itu mulai jam 8 sampai jam 11 lah, 3 jam lah untuk ujian itu. Jadi memang perlu paket data yang cukup untuk Zoom 3 jam. Saya kira itu aja secara umum. Nah, kendala apapun mengenai soal, nanti misalnya ada orang mau memotret soal, cukup informasikan ke pengawas, nomor seleksi, bidang studi, dan nomor soal. Peserta pengawas akan dilarang membahas konten soal dengan peserta. Peserta harus memastikan bidang studinya sesuai, dan yang terakhir, jika peserta merasakan ada keanehan atau ada something wrong terhadap aplikasi ujian, segera lapor pada pengawas.